Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kepada pemirsa dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Jepara, kita berjumpa kembali dalam rangka talk show Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh YPMNU Kabupaten Jepara dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-79 dengan tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, meneduhkan peradaban. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait kurikulum Merdeka berdasarkan kebijaksanaan Kemendikbud yang terbaru. Talkshow hari ini akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bu Hajah Harimurti. Terima kasih. SPD Aut MPD. Beliau merupakan Kepala Satuan Pendidikan di TK Tarbiyatul Atfal Kabupaten Jepara, dan beliau merupakan asesor BAN PAUD PDM Provinsi Jawa Tengah dan merupakan Ketua IGTKI Kabupaten Jepara dan merupakan tutor Universitas Terbuka, di mana beliau sekolahnya menjadi sekolah penggerak dan menjadikan piloting kemaritiman menjadi kurikulum kemaritiman dan merupakan sekolah berprestasi tingkat 1 di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Muslimat NU Jawa Tengah. Luar biasa dalam hal ini. Pada narasumber nanti kita akan ulas seluruhnya di dalam kebijakan kurikulum Merdeka. Siap Bu Indah. Kepada beliau Bu Hajah Harimurti, saya mau menanyakan hal soal kebijakan dalam kurikulum The Planning ya. Untuk tahun ini kan memang ada banyak yang terdengar dari kebijakan terbaru. Apa kebijakan apa saja yang dilaksanakan untuk diterapkan oleh Kemdikbud itu sendiri? Oke, terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang sangat luar biasa karena hari ini kita dipertemukan di acara Talkshow Ramadan. Untuk pertanyaan Bu Indah tadi, kebijakan dari Kemendikbud yang baru yaitu terkait kurikulum, bahwa yang pertama kurikulum Merdeka ini tetap untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, bahwa kurikulum Merdeka ini akan lebih berfokus pada pembelajaran The Planning. Nah, ini mungkin dari fokus yang kedua ini nanti yang akan kita bahas pada kesempatan talkshow hari ini ya. Karena ini untuk menghilangkan konsepsi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, bahwa kurikulum Merdeka ini akan mengembangkan dari kompetensi peserta didik sebagai pembelajar yang berkarakter Pancasila, di mana dari struktur kurikulumnya ini berupa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi mungkin fokus hari ini nanti kita yaitu terkait apa itu The Planning, begitu ya Bu Indah ya? Iya, yang memang itu harus saya tanyakan. Karena sebenarnya ini apakah The Planning itu kurikulum terbaru ya seperti itu. Ya, oke. Ini saya akan menjawab pertanyaan. The Planning itu bukan kurikulum baru, tetapi The Planning itu adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran. Jadi The Planning ini bukan menggantikan kurikulum Merdeka, tetapi The Planning ini adalah model pendekatan pembelajaran. Begitu Bu Indah. Jadi intinya The Planning itu bukan pengganti kurikulum Merdeka, tetapi hanya sebuah pendekatan pembelajaran. Berarti pendekatan ya, bukan untuk kurikulum yang terbaru. Bukan. Bagaimana pendekatannya seperti apa? Oke, untuk pendekatan The Planning, bahwa pendekatan The Planning ini artinya adalah pembelajaran yang mendalam. Di mana dari arti pembelajaran yang mendalam ini, kita di dalam pendidikan atau di dalam suatu lembaga pendidikan diharapkan ini menekankan dari menciptakan suasana pembelajaran melalui proses, yaitu yang satu berkesadaran, mindful learning. Kemudian yang kedua kebermanaan, meaningful learning, dan yang ketiga yaitu menggembirakan, joyful learning, di mana dari ketiga ini berkesadaran, kebermanaan, kemudian menggembirakan, ini nanti akan dikemas melalui olah pikir, yaitu intelektual anak kita, olah hati, etika anak kita, kemudian olah rasa, ya, kemudian yang terakhir adalah olahraga, di mana satu merupakan nanti suatu secara holistik yang terpadu di dalam mengemas dari pembelajaran yang mendalam. Begitu Bu Ida. Berarti dari kesadaran,
kebermanaan dan menggembirakan. Itu kita bagaimana ya untuk prinsipnya itu ya dari Oke, nah ini akan saya jelaskan satu-satu. Di mana tadi yang dimaksud keberkesadaran itu seperti apa, kan begitu. Biar nanti di lapangan ini teman-teman, oh ternyata the planning ini bukan kurikulum, tetapi hanya sebuah pendekatan pembelajaran. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran ini, dalam satu pendekatan itu ada 3 tadi, yaitu berkesadaran. Sini akan saya menjelaskan satu persatu ya. Di mana berkesadaran ini diharapkan anak-anak ini menjadi pembelajar aktif. Contoh nih Bu Indah, kalau kita di dalam lapangan, di dalam sebuah lembaga pendidikan, kita akan mengajak anak untuk kegiatan mencipta, yaitu olah bangunan ya. Biasanya ini kan ada pendidik yang menggunakan guntingan kertas. Nah, kemudian ada juga pendidik yang menggunakan media balok-balok atau media kardus bekas. Nah, ini nanti yang masuk di deep learning ini yang mana? Nah, untuk itu, untuk yang berkesadaran, ini harapannya kan anak akan menjadi pembelajar aktif. Beda ya kalau kita menggunakan guntingan kertas, kemudian dengan menggunakan balok. Jadi anak ini aktif, mau mengangkat, mau ada rasa olah hati, olah rasa, kemudian olahraga. Di situ satu kemasan secara holistik dan terpadu. Nah, di sini anak tahu bahwa di situ ini, oh, anak di sini menjadi pembelajar aktif, berarti dia juga harus bisa meregulasi diri. Kemudian yang kedua, kebermanaan. Dengan menggunakan media balok atau kardus-kardus bekas, ini anak akan menerapkan pengetahuan yang sudah ada, kemudian diterapkan dengan menggunakan pengetahuan baru. Pengetahuan anak yang sudah ada, di sini kan anak di lapangan, dia sudah tahu kalau membangun itu harus ke atas, kemudian dia sudah tahu praktek di lapangan bagaimana Pak Tukang ini membangun rumah dengan menyusun batu bata dan seterusnya. Nah, di sini dengan pengetahuan baru menggunakan balok, tiba-tiba baloknya ini jatuh. Nah, berarti ini fondasinya harus bagaimana? Apakah harus yang besar? Apakah harus kuat? Nah, di sini anak ini kebermaknaannya ada dari pengetahuan yang sudah ada di lapangan, kemudian dia ini menerapkan proses belajar dengan pengetahuan yang baru. Oh, berarti saya harus begini, begitu. Itu kebermaknaan. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Dengan bermain yang bergembira, ini anak akan menjadi tertagih. Ya, ada rasa senang, kemudian dia akan belajar bersama-sama, dan kemudian jika ini ada rasa secara emosional, sehingga lebih memahami, kemudian lebih mengingat dan menerapkan pengetahuannya. Begitu Bu Indah. Untuk strategi pengajarannya bagaimana Bun untuk deep learning di satuan pendidikan itu supaya bisa berjalan lancar? Berarti ini kita mengimplementasikannya ya, mengimplementasikannya mindful learning seperti apa, kemudian meaningful learning seperti apa, joyful learning ini seperti apa begitu, karena biar teman-teman kita di lapangan tahu mindful learning ini bagaimana, apakah saya sudah menerapkan belum, untuk meaningful learningnya sudah belum. Nah, di sini mari kita sama-sama untuk saling berbagi ya. Jadi untuk mindful learning yaitu berkesadaran tadi, anak ini kita pancing, anak kita stimulasi dengan kalimat pemantik. Ya, jadi kalau kita di kelas kita menggunakan kalimat pemantik. Jadi seorang pendidik harus bertanya secara reflektif kemudian eksploratif. Dengan kalimat pemantik ini anak akan tahu nanti jawabannya bisa kemana-mana, jawabannya bisa banyak sekali. Anak melakukan eksperimen ya. Jadi kita dalam merancang pembelajaran kita harus menggunakan media eksperimen, dengan anak kita ajak untuk bersimulasi, kemudian kita ajak untuk berbasis kasus tentunya. Dengan bermain balok seperti itu anak akan tahu menangani, oh nek jatuh nanti akan bagaimana. Kemudian dia bisa berdiskusi, diskusi berkolaborasi dengan teman. Ini harus begini, ini jangan ditaruh di situ. Nah, ini untuk mindful learning. Jadi ada berkesadaran. Kemudian yang kedua tadi meaningful learning, yaitu kebermaknaan ya. Di mana pembelajaran yang dikatakan bermakna ini mendorong siswa untuk mengaitkan konsep tadi yang baru dengan konsep yang sudah ada. Jadi anak ini bisa menghubungkan
ya, antara pengetahuan dia yang ada di lapangan berdasarkan dengan konsep yang dia diterima pada saat itu, akhirnya pengetahuan baru ini berinteraksi dengan struktur pengetahuan pembelajar. Kemudian yang ketiga, menggembirakan, joyful learning. Ya, pendidik mengalami mengajak anak untuk merasa bahagia dan kepuasan anak selama belajar, sehingga anak ini merasa tertagih. Aku besok pagi mau sekolah, aku kepengen ketemu sama bu guru. Kalau anak kita bahagia di dalam suatu pembelajaran, dan bisa juga untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Anak bahagia bisa menumbuhkan rasa ingin tahu serta bisa berinteraksi dengan konten-konten yang bermakna, begitu Bu Indah. Jadi untuk implementasinya tadi seperti itu. Kalau untuk mengembangkannya bagaimana Bu? Untuk langkah-langkah yang diambil untuk di satuan pendidikan itu sendiri? Ya. Untuk mengembangkan ya kita melalui apa begitu ya. Jadi kita sebagai guru PAUD khususnya di taman kanak-kanak ataupun kelompok bermain, di sini guru harus ingat bahwa guru satu harus sebagai fasilitator, hanya fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi. Jadi kita sediakan media-media lospat, kemudian kita berikan metode dengan baik, kemudian dengan tepat. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, anak sebagai pemimpin pembelajaran. Guru setelah memfasilitasi, anak ini yang menjadi pemimpin pembelajaran. Dia di situ mau bereksplor, mau bereksperimen, mau begini, mau begitu. Akhirnya anak ini sebagai pemimpin. Ini loh aku bisa begitu. Kemudian kita sebagai guru harus mengidentifikasi minat anak. Ya, kita di dalam membuat RPP tentunya kita harus mengidentifikasi minat anak saat ini apa sih, begitu. Jadi anak ini akan membuat mereka merasa bahagia. Kemudian rekonstruksi aktivitas ini bermain. Jadi setiap hari kita ajak ini bermain dengan belajar, begitu. Jadi jangan sampai anak duduk manis di kelas, kemudian kita harus anak anteng begini begitu, jangan. Tetapi rekonstruksi kita ini bagaimana anak belajar itu melalui kegiatan bermain. Kemudian kita menyediakan scaffolding dengan berbagai macam media. Media tidak harus mahal loh Bu Indah. Ya, di lingkungan kita nih banyak ada ada manfaatnya bahan alam, kemudian bahan lingkungan sekitar, tinggal ambil aja. Jadi jangan banyak alasan tidak mempunyai media, kemudian media mahal, enggak seperti itu. Ambil saja batu, ambil saja daun-daunan, ranting kering dan seterusnya. Itu bisa dipakai. Jadi kita harus menyediakan scaffolding, kemudian manajemen waktu. Jadi anak kita kemas, kemudian waktunya dengan yang cukup, jangan sampai ayo kita sudah selesai, ayo kita rapikan saat ini, jamnya sudah selesai, jangan. Tapi kita harus manage waktu. Hari ini kita membuat RPP waktunya bagaimana? Kemudian cukup enggak untuk kegiatan ini? Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan tadi tingkat tinggi dengan menggunakan kalimat apa Bu Indah? Kalimat pemantik. Nah, setiap hari kita menggunakan kalimat pemantik. Kemudian kolaborasi nih penting juga. Kolaborasi dengan teman sebaya. Jadi kita ini di atas langit masih ada langit. Ilmu kita masih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus kolaborasi. Aku punya media ini, sebaiknya dipakai apa sih? Kemudian biar ini kegiatan pembelajarannya bagus, ini harus bagaimana sih? Begitu. Jadi kita saling berkolaborasi dengan teman. Apalagi nih di sekolah, kita harus membuat komunitas belajar di sekolah. Jadi setiap weekend ataupun hari-hari tertentu kita bisa belajar bersama di sekolah, membentuk komunitas belajar. Ini penting. Jadi antara guru yang satu dengan yang lain ini bisa berkolaborasi dalam komunitas belajar. Ada masalah, kemudian ada hal yang baru, saling berbagi praktek baik. Kemudian setelah kolaborasi apalagi refleksi. Nah, kita harus refleksi terus-menerus. Bagaimana nih aku, apakah kemarin aku menyampaikan dengan model seperti ini, metode seperti ini, alat seperti ini, anak merasa senang enggak? Anak sudah berkesadaran belum? Anak sudah berkebermanaan belum? Anak sudah joyful learning belum? Ini kita harus refleksi secara terus-menerus. Jangan sampai aku hari ini puas. Nah, itu harus tidak boleh, kita harus refleksi hasil belajar seperti apa begitu. Dan yang ke-10 yaitu kita harus mengembangkan profesional guru. Belajar itu tidak ada habisnya, terus dan terus melalui pelatihan, kemudian ada rumah pendidikan, melalui komunitas belajar, kemudian
kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang ada di PKG, di KKG. Nah, ini untuk pengembangan profesionalitas guru. Jadi kita haus akan selalu ilmu-ilmu yang terupdate saat ini. Begitu Bu Indah. Oh iya. Untuk kurikulum tadi ya, dari prinsip, strategi, dan penerapannya dan langkah-langkahnya ya, itu kalau jika kurikulum berubah atau bahkan tetap, apa pengaruhnya pada pendekatan deep learning ini? Wah, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Walaupun nanti kurikulum itu berubah, deep learning ini masih terpakai yaitu untuk pendekatan pembelajaran. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama ya untuk satu suara, deep learning bukan kurikulum. Jika kurikulum berubah, deep learning ini masih kita terapkan di lembaga kita. Kan tadi ada tiga, berkesadaran, kebermaknaan, joyful learning, menggembirakan. Jadi kita masih menggunakan pendekatan deep learning itu dari kebijakan Pak Menteri kita. Jadi bukan kalau kurikulumnya berubah, apakah kita masih karena pendekatan pembelajaran begitu. Nah, deep learning ini bisa dipakai saat kemarin kurikulum KBK, kemudian kurikulum Merdeka, ya ini bisa kita pakai karena deep learning ini juga bisa digunakan menggunakan metode-metode yang kita jalankan di lembaga. Ya tentunya kita di lembaga itu banyak sekali, ada yang menggunakan metode inquiry learning, kemudian ada yang menggunakan PBL, yaitu project based learning dan collaborative learning dan seterusnya. Ini kita pakai ya. Jadi deep learning ini masih kita pakai di dalam pendekatan pembelajaran walaupun kurikulumnya berubah begitu. Jadi saat ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Pendekatannya menggunakan pendekatan deep learning yaitu kebermaknaan, kemudian berkesadaran dan menggembirakan. Begitu Bu Indah. Jadi pendekatan ya, bukan kurikulum. Terima kasih. Paparan dari Bu Haja Harimurti ini luar biasa sekali dalam hal kebijakan pemerintah saat ini, dan kita harus bersama mewujudkan ya pembelajaran dari semua ini. Kita bersama kita wujudkan pembelajaran PAUD yang sesuai dengan prinsip dasarnya demi tumbuh kembang anak. Oke, ini saya setuju nih yang terakhir. Optimal. Jadi mari teman-teman di lapangan, semua guru PAUD di lapangan khususnya di Kabupaten Jepara ini tentunya kita bersama kita wujudkan pembelajaran PAUD yang menyenangkan, tetapi yang sesuai dengan prinsip perkembangan yaitu tumbuh kembang sehingga nanti anak bisa optimal di dalam pembelajaran. Ini saya cocok nih yang terakhir. Berarti kita bersama-sama mewujudkan pembelajaran PAUD yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Begitu Bu Indah. Terima kasih Bu Haja Harimurti. Semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kesehatan itu seluruhnya. Dan tentunya mohon maaf juga karena mungkin dalam penyampaian kali ini banyak tutur kata hilaf, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.